Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana tentang analisis kesesuaian lahan dengan menggunakan overlay. Pertama, kita akan melihat data curah hujan karena dari saya sendiri belum ada data curah hujan, tapi saya sudah dapat dari data pemantauan dari BMKG. Data curah hujan per harinya sudah didapatkan juga. Ini adalah tabelnya. Bisa ditengok. Kemudian kita keluar menuju JIS, kita akan menganalisis bagaimana curah hujannya itu sendiri. Dalam menganalisisnya, pertama wilayah studi adalah di Kota Harau. Yang kita butuhkan adalah kita masukkan jenis tanah, kecamatan, administrasinya, dan kelerengannya. Kemudian karena kita belum ada data curah hujan, kita akan menganalisis curah hujan dengan menggunakan metode ISOYET, menggunakan data tabel pada ArcGIS. Klik kanan, kemudian klik display XY data, kemudian dari data tabel tersebut Z-nya diubah dengan rata-rata curah hujan, kemudian edit, ubah koordinatnya dengan ke WGS 1984. Tunggu WGS 1984, klik OK, kemudian OK, dan OK lagi. Kemudian sudah keluar titik lokasi pemantauannya. Kemudian kita interpolasi dengan menggunakan ArcToolbox di spatial analysis. Nah, kita klik spatial analisisnya, terus kemudian kita klik interpolasi, klik IDW, kemudian kita masukkan data tabel tadi yang curah hujan tadi itu, yang data Excelnya, kemudian kita masukkan Z value-nya ke rata-rata curah hujan. Kemudian kita pilih lokasi penyimpanannya, outputnya kita letakkan di Harau, kita tulis dengan curah hujan. Jangan lupa ditambahkan tip karena datanya adalah raster. Kemudian kita klik OK, dan sebelumnya klik environmental dulu, kita ubah koordinatnya same as display atau sama dengan layar di layer. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita tunggu dulu. IDW akan menunjukkan lokasi-lokasi curah hujannya, bisa ditengok. Kemudian setelah itu kita bagikan kelas sesuai dengan yang ada di parameternya. Di parameternya itu ada 13,6, 20,7 hingga 27,7. Kita tengok di ini klasifikasinya. Kemudian kita masukkan di dalam JIS datanya, sudah masuk 13,6. Kemudian kita masukkan 20,7, kemudian 27,7, lanjut, kemudian klik OK. Sudah terbagi menjadi 3 kelas karena dalam data ini hanya ada 3 kelas curah hujan. Kemudian kita letakkan outputnya dengan tulis reclassify curah hujan. Jangan lupa dikasih tip karena datanya adalah raster. Klik OK. Kemudian sudah terbagi menjadi 3 kelas. Itu 3 kelasnya adalah curah hujan yang sangat rendah, dan sedang. Kita tambahkan add field untuk menambah judul tabel curah hujannya dengan tipenya teks. Kemudian klik OK, yes. Kemudian lanjut lagi, kita isi curah hujannya, dimana yang kon 1 itu adalah curah hujan antara 0 sampai 13,6.
maka kita tulis 13 0 sampai 13,6 mm per hari. Kemudian selanjutnya dilanjutkan juga seperti yang tertera pada standar, yaitu 13,6 sampai 20,7 mm per hari. Kemudian hingga selanjutnya yang bagian curah hujannya yang kon ketiga itu adalah 20,7 hingga 27,7 mm per hari. Nah, setelah kita sudah dapatkan data curah hujannya, kita ubah data tersebut karena datanya masih dalam bentuk raster. Kita harus ubah datanya dalam bentuk SHP atau poligon. Jadi caranya adalah dengan klik Art Toolbox, kemudian Conversion Tools, kemudian ke From Raster, ambil raster to polygon, kemudian kita input rasternya yang reklasifikasi tadi, ambil curah hujan yang sudah kita buat, kemudian kita letakkan penyimpanan curah hujan, kita ketik curah hujan lalu simpan, kemudian klik OK. Kita tunggu. Dia sudah menjadi SHP dari data raster tadi. Kemudian kita klik dengan wilayah studi kita, yaitu Kecamatan Harau. Nah, sudah didapatkan. Kita klik curah hujan, outputnya curah hujan Harau. Klik OK. Nah, maka kita sudah mendapatkan curah hujan Harau. Kita hapus saja curah hujan yang sebelumnya. Kemudian kita jangan lupa kita ambil saja fil-fil yang diperlukan seperti curah hujan saja. Jadi kita turun fill off saja yang tidak diperlukan ini. Kemudian kita klik add fill untuk menambahkan tabel skor. Nah, kita sudah dapatkan. Kemudian kita lihat standar. Tabel skor 0 sampai 13,6 adalah 10. Kita masukkan 10. Kita klik OK. Kita sudah dapat. Kemudian kita pergi Klerengan juga sesuaikan dengan skornya. Kemudian kita hapus saja bagian-bagian yang tidak diperlukan. Jadi kita hanya menggunakan menggunakan kelas lereng dengan skornya saja. Ini fungsinya agar nanti saat diintersect tidak terlalu banyak data tabel yang akan muncul. Begitu pula dengan jenis tanahnya juga. Jenis tanahnya dihapus, kita ambil tanahnya aja. Kemudian kita open atribut tabel. Nah, sudah disesuaikan juga dengan skor yang ada di parameter tersebut. Kemudian kita intersect, kita overlay peta fisiknya, yaitu curah hujan, kelerengan, dan jenis tanah. Kemudian kita buat kesesuaian lahan. Kita klik save, klik OK. Kemudian kita tengok pada data modul ini. Pada modul ini menunjukkan pada modul yang ada menunjukkan skor pada kurang dari 125 adalah kawasan budidaya. Skor di antara 125 hingga 175 adalah kawasan penyangga, dan skor yang lebih dari 175 adalah kawasan lindung. Jadi kita tambahkan lagi add fill-nya. Kita tambahkan skor akhir. Kemudian kita hitung dengan cara klik kanan pada tabel skor akhir, kemudian fill kalkulator.
ambil semua skor, kemudian ditambahkan, klik OK, akan didapatkan skor akhirnya. Maka hanya tinggal menambahkan saja klasifikasinya kita buat, atau tulis saja kesesuaian, kemudian klik OK, kita sudah dapatkan tabel baru lagi. Kemudian kita klik select by attribute untuk memilih mana saja kawasan penyangga dan kawasan lindung atau kawasan budidaya. Kemudian kita klik skor akhir, dibuat karena berdasarkan parameter lebih dari 175, kita buat 175. Yang 175 adalah kawasan lindung. Kemudian kita fill kalkulator, kita buat di sana adalah kawasan lindung. Kita klik OK. Kemudian dibuat kurang dari 176 itu adalah kawasan penyangga. Itu akan tergabung dengan budidaya, namun nanti kita buat di bawah 125 sehingga nanti yang kawasan penyangganya berubah akan jadi kawasan budidaya. Kita ubah 125, klik apply, kemudian klik kanan pada kesesuaian lahan, fill kalkulator, kita ubah lagi menjadi kawasan budidaya. Kita klik OK. Kemudian close, clear selection untuk menghilangkan tanda. Kemudian kita dissolve untuk mengeneralisir data. Kita klik kesesuaian lahannya pada fieldnya. Kita buat kesesuaian lahan harau. Kita klik save. Kemudian kita klik OK. Sehingga lebih disederhanakan datanya. Kemudian kita simbologikan untuk melihat di mana saja kawasan lindung, kawasan penyangga, dan kawasan budidayanya. Kita add all value. Sekarang kita bisa tengok kawasan penyangga adalah yang warna pink, kawasan budidaya adalah yang warna biru, dan yang kawasan lindung adalah yang warna hijau. Sekian dari apa yang sudah saya paparkan, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Dan terima kasih sudah menonton. Sekian.